Oke, lanjut ya. Kalau ada yang mau komentar silakan. Ya, sekarang kita masuk di dalam studi kasus. Ya, sebagaimana yang tadi, saya mohon maaf kalau memang nanti saudara melihat, saudara melihat bahwa kita lihat dari judulnya dulu deh. Ya, kita lihat yang saya mau tampilkan kepada saudara di sini. Ini adalah satu pelajaran. Ya. Ini memang studi kasus. Satu pelajaran tentang kesalahpemahaman orang terhadap sesuatu ayat. Jadi kita lihat dari Lukas. Jadi ada kesalahan orang memahami ayat. Kecenderungan orang mencari apa, ketenangan dari sebuah kutipan pernyataannya Yesus. Mari kita ikuti ya. Nanti kita lihat jangan sampai kita ikut-ikutan juga terkecoh dengan kata-kata yang indah yang banyak disuarakan oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Ya. Dan cenderung yang diajarkan di dalam apa yang kita baca ini adalah yang dipahami oleh orang Kristen pada umumnya, bukan orang Advent, orang Protestan pada sesungguhnya. Mari kita baca tanggung jawab pengetahuan akan kebenaran. Mari kita lihat. Ya, kita lihat tanggung jawab akan kebenaran ya. Nah, ini ada orang yang memposting di Facebook ya. Mari kita baca sama-sama. Ya, postingannya itu bunyinya begini. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata ini saudara ingat, ini adalah sebuah kata-kata yang disampaikan Yesus pada saat Yesus disalib. Jadi Yesus menyampaikan kepada Tuhan Allah untuk mengampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Benar, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, mari kita ikuti pembelajaran kita. Mari kita terus. Ya, ini postingan dari orang orang Davidian. Ya, saya tidak mau menyebutkan orangnya, tapi untuk pembelajaran bagi kita. Layakkah orang yang sudah ada di Davidian, pemegang makanan pada waktunya, ikut-ikutan memposting tulisan yang damai sejahtera seperti ini, menenangkan jiwa? Bukankah kata-kata yang begini malah membuat orang tidak bangun, bukan orang buat orang jadi merasa tidak perlu lagi melakukan pembangunan dan reformasi? Ini kan malah cenderung membuat orang ternina bobo, ya merasa diri, oh kalau gitu kita bisa diampuni, kan kita tidak tahu, ya kita semua adalah orang yang tidak tahu apakah bisa seperti demikian. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Semoga kita calon-calon 144 ribu tidak lagi berpikir seperti orang ini. Mari kita bandingkan kata-kata tersebut dengan petunjuk-petunjuk Nyonya White ini. Adakah sejalan pemahaman yang memposting tadi dengan kutipan-kutipan yang bagian kita di akhir zaman ini? Mari kita ikut. Yang pertama, nasihat bagi sidang. Haruskah kita melihat perkara-perkara yang dinubuatkan itu terjadi sebelum kita percaya akan apa yang telah dikatakannya dalam sinar yang cerah dan jelas? Terang telah datang kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa hari Tuhan yang besar itu sudah dekat di muka pintu. Biarlah kita membaca dan mengerti sebelum terlambat. Ya, jadi artinya tidak ada maaf. Ya, bisakah kita mengatakan orang-orang itu tidak tahu? Ya. Artinya orang-orang yang berada di dalam sidang Laodikia ini tidak bisa berlindung di dalam kutipan kata-kata Yesus tadi. Karena dia bilang biarlah kita membaca dan mengerti sebelum terlambat. Jadi artinya ada saatnya sudah terlambat. Dan orang-orang yang disasarkan oleh tulisan nasihat bagi sidang ini, tentunya dia akan mendapatkan dirinya sudah terlambat. Kata-katanya apa kata-kata Yesus yang tadi itu tidak bisa berlaku kepada dia.
Jadi jangan Anda ikut-ikutan terbuai dengan kutipan kata-kata seperti itu. Lanjut ya. Ini KS-nya apa ya? Aku lupa. Kebenaran-kebenaran yang besar yang perlu untuk memperoleh keselamatan sudah dinyatakan dengan jelas bagai hari siang. Aduh, jadi jelas bagi orang Advent, ini kan Ellen G. White yang tulis. Jadi nggak ada alasan untuk kamu mau mengatakan untuk diampuni sebagaimana yang tadi disampaikan oleh kata-kata Yesus tadi. Kamu nggak bisa berlindung. Kebahagiaan sejati. Terima kasih. Ya, jadi kita nggak bisa berlindung karena dijelaskan kebenaran yang perlu untuk memperoleh keselamatan sudah dinyatakan dengan jelas. Kecuali kebenaran-kebenaran yang tidak perlu bagi keselamatan. Misalkan kayak kayak apakah Yesus itu ciptaan, apakah apa Yesus punya ibu atau itu nggak penting, tapi bagi keselamatan itu sudah jelas disampaikan. Sehingga kalau kamu sampai berlindung dari kata-kata Yesus tadi itu tidak berlaku bagi kamu. Ya, kita terus. Tapi tidak ada poin penting dari kebenaran praktis yang akan diselumuti misteri. Pada saatnya akan tiba dalam pemeliharaan Tuhan bagi dunia untuk diuji dan seterusnya dan seterusnya. Saudara bisa temukan nanti di bacaan berikutnya. Ya, oke lanjut. Adalah kira-kira bunyinya kita sudah bisa dapat poinnya ya. Ini saya tampilkan aja beberapa kutipan-kutipan yang menunjukkan kita nggak bisa berlindung dengan kutipan yang tadi dari kata-kata Yesus itu. Kita berlindung untuk tidak bisa dihukum, ya, untuk diampuni. Itu tidak berlaku bagi kita calon apa megang kesabaran malaikat dan tidak bisa kita berlindung di dari kata-kata itu. Jadi patutkah orang pantaskah seorang Davidian menampilkan tulisan itu kepada grup-grup Advent? Sangat tidak layak. Ya, oke. Inilah kita sekarang coba lihat. Sekarang kita coba lihat kepada sumbernya. Kalau ini tadi, sekarang kita lihat sumber kata-kata yang indah tersebut. Ya, kita lihat dari Lukas 23 ayat 34. Mari kita ikuti. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian." Ya. Nah, pertanyaan yang dapat kita ajukan, apakah benar mereka itu diampuni? Benarkah orang-orang itu diampuni? Karena doa Yesus itu dimaksudkan kepada mereka. Ia maksudkan kepada semua yang turut dalam membunuh Yesus. Apakah jadinya mereka selamat? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah iya ya orang-orang yang membunuh Yesus itu diampuni? Nah, mari kita ikuti. Pengetahuan yang kita pahami dari mereka itu ya. Nah, di dalam tongkat gembala jilid 1 bab 2 subjudul contoh dari kebangkitan istimewa, kita lihat mereka-mereka yang menusuk Yesus, ya. Adakah benar Tuhan ampun? Ya, kita lihat ini dari yang kita paham dari tongkat gembala diceritakan. Berbicara mengenai kebangkitan campuran ini, Daniel mengatakan, dan banyak dari mereka yang tidur dalam lebu bumi angkat bangkit, sebagian kepada hidup yang kekal dan sebagian kepada malu dan kehinaan yang kekal. Maka akan terdapat juga termasuk di dalamnya sebagian orang-orang yang benar yang telah hidup dan menyaksikan penyalipan itu. Juga orang-orang yang telah menyalibkan dia, yang menusuk dia. Karena tengoklah ia datang dalam awan-awan dan setiap mata akan melihat dia dan juga mereka yang telah menusuk dia. Wahyu 1 ayat 7. Ya. Tengoklah ia datang dalam awan-awan dan setiap mata akan melihat dia dan juga mereka yang telah menusuk dia. Oleh sebab itu kebangkitan yang oleh kuasa Allah diperlihatkan kepada para pembunuh anaknya itu melambangkan orang-orang benar yang dibangkitkan di dalam kebangkitan campuran. Ya. Jadi kita lihat di sini ya dari apa yang ditampilkan oleh tulisan tongkat gembala ini. Ya. Jadi orang-orang yang menusuk Yesus itu ikut turut dibangkitkan di dalam kebangkitan istimewa. Daniel 12 ayat 2. Tapi dia dibangkitkan bukan untuk selamat. Tapi dia dibangkitkan untuk menyaksikan orang yang disalibkan itu, yang mereka salibkan mereka benar-benar. Dan setelah itu kita tahu bahwa dia nanti akan mendapatkan, dia baru dimatikan melalui cahaya apa kedatangannya Yesus yang dua kali. Jadi dia dibangkitkan hanya untuk menyaksikan, bukan dibangkitkan untuk selamat. Lalu
Kalau begitu, mati apa kata-kata Lukas tadi lalu bagaimana? Kan katanya Tuhan bilang ampunilah mereka karena mereka tidak memahami. Mari kita ikut penjelasan dari Ellen G. White dari Lukas tersebut ya. Jadi biar kita bisa diluruskan pemahaman kita, marilah kita ikuti penjelasan dari Ellen G. White. Oke, lanjut Bella. Juru selamat tidak bersungut, wajahnya tetap tenang, tetapi titik peluh yang besar-besar terdapat pada dahinya. Tidak ada tangan yang berbelas kasihan menyapu embun kematian dari wajahnya. Tidak ada perkataan simpatik dan kesetiaan yang tidak berubah-ubah menyokong hati manusia. Sementara serdadu-serdadu melakukan pekerjaan mereka yang menakutkan, Yesus berdoa untuk musuh-musuhnya. Ya Bapa, ampunilah kiranya mereka itu karena mereka tidak tahu. Lukas 23 ayat 34. Ingatlah, beralih dari penderitaannya sendiri kepada dosa para penganiayanya serta pembalasan yang mengerikan yang menjadi bagian mereka. Tidak ada kutuk dimintakan ke atas serdadu-serdadu serta memperlakukan dia dengan sangat kasarnya. Tidak ada pembalasan dendam diminta ke atas para imam dan penghulu yang merasa senang melaksanakan niat mereka. Kristus menaruh belas kasihan kepada mereka dalam kebodohan dan kesalahan mereka. Ia hanya mengucapkan perlahan-lahan suatu permohonan untuk keampunan mereka karena tidak diketahuinya apa yang diperbuat. Nah, tanyanya apa? Iya, mereka tidak paham. Ya, kalau serdadu-serdadu iya, tapi imam-imam dan penghulu apa dia tidak paham? Oke, kita lanjut. Sekiranya mereka telah mengetahui bahwa mereka sedang menyiksa seorang yang datang hendak menyelamatkan umat yang berdosa dari kebinasan kekal, maka sudah tentu mereka dipenuhi dengan penyesalan dan kengerian. Kalau dia tahu, tapi perihal tidak berpengetahuan di pihak mereka, tidak menghilangkan kesalahan mereka. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, jadi walaupun Tuhan mengampuni, bukan berarti dia itu selamat. Tuhan hanya memberikan kasih karunia kepada mereka. Kasih karunia artinya apa? Bukan dibawa kepada keselamatan, tapi hanya untuk membangun iman. Ya, dia jadi diberikan kesempatan untuk lanjut kepada kelas yang berikutnya, yaitu pembenaran oleh iman. Kita baca. Tetapi perihal tidak berpengetahuan di pada pengetahuan di pihak mereka tidak menghilangkan kesalahan mereka karena mereka diberi kesempatan untuk mengetahui ya dari yang tadinya tidak mengetahui sekarang diberi kesempatan diberikan kasih karunia kesempatan untuk mengetahui dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Beberapa dari mereka masih mau melihat dosa mereka dan bertobat. Jadi beberapa dari mereka yang menusuk Yesus itu bertobat, ya mendapatkan bimbingan Roh Suci pada saat rasul-rasul itu bekerja, ya rasul-rasul bekerja di bawah Roh Suci hujan awal. Banyak yang bertobat, ya. Tapi ada pula yang oleh sifat mereka yang tidak mau bertobat tidak akan memungkinkan doa Kristus dijawab bagi mereka. Nah, ya, meskipun demikian sama saja maksud Allah sedang digenapi. Yesus mendapatkan hak untuk menjadi pembela manusia di hadirat Allah. Ya. Kepada semua keampunan ditawarkan dengan bebas. Barang siapa yang mau boleh mendapatkan damai dengan Allah dan mewarisi hidup kau. Lihat tuh. Ya, jadi Tuhan itu pada dasarnya memberikan kesempatan kepada semua. Hanya saja kalau kamu mau memanfaatkannya. Nah, terus masih diberikannya kesempatan itu karena apa? Ya, masih diberikannya kesempatan. Kenapa kok Tuhan masih memberikan kesempatan kepada orang yang menuju Yesus ini? Jawabannya adalah ini. Kita coba lihat. Kristus berkata, dan barang siapa yang mengatakan perkataan melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa yang mengatakan perkataan yang melawan Roh Kudus, yaitu tidak akan diampuni. Baik di dalam dunia ini, baik di akhirat. Matius 12 ayat 32. Kata-kata ini diucapkan oleh juru selamat pada waktu pekerjaan rahmat yang telah dilakukannya melalui kuasa Allah itu oleh orang Yahudi dinyatakan sebagai pekerjaan Baal Zebul adalah melalui Roh Kudus Allah mengadakan hubungan dengan manusia dan mereka
yang dengan sengaja menolak alat ini dan menyatakannya sebagai alat setan telah memutuskan saluran komunikasi satu-satunya antara jiwanya dengan sorga. Ya, jadi kenapa kok Tuhan masih memberikan kesempatan? Kan dia bunuh Yesus karena yang membunuh, karena Yesus yang dia bunuh adalah anak manusia, bukan roh. Ya, jadi Tuhan apa? Tuhan tidak lagi memberikan kesempatan kepada orang yang menolak roh. Jadi yang dia bunuh itu masih dalam kapasitas anak manusia. Ya, tapi kalau dia menolak roh yang dibawakan oleh rasul-rasul, maka tidak lagi ada kesempatan bagi mereka. Ya. Jikalau pekerjaan roh itu akhirnya ditolak, tidak ada lagi yang dapat diperbuat Allah bagi jiwa kita. Ya. Dosa tidak mempunyai obat untuk menyembuhkan dirinya. Tidak ada kuasa cadangan oleh mana Allah dapat bekerja untuk meyakinkan dan menjadikan orang berdosa itu bertobat. Oke, kira-kira sudah bisa dipahami. Jadi jangan terbuai dengan kutipan yang tadi. Dela boleh ke atas lagi, Dela. Ya, ini studi kasus kita yang pertama. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, ini studi kasus kita yang pertama. Jadi jangan sampai kita terbuai, saudara-saudara sekalian. Dela ke gambar yang tadi awalnya, Del. Ya, oke lah. Kita lanjut aja ke pembelajaran yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini kali lagi kita menjawab apa yang dimintakan 2 minggu yang lalu. Ya, kita coba mendapatkan sebuah pembelajaran bahwa ternyata kepada kita pun dari contoh dan contoh saingan diberikan juga contoh-contoh dari orang-orang yang diambil mati. Ya. Saudara-saudara, dari cerita yang diceritakan apa yang ditampilkan dari tentang air bah, itu ada peristiwa-peristiwa yang jadi pelajaran bagi kita bahwa ada orang-orang yang akan diambil mati sebelum air bah itu dicurahkan. Dan juga ada orang-orang yang turut membantu membangun Batra namun tidak selamat. Jadi hati-hati saudara, ya. Kalau kita selama ini mengira yang bangun Batra Nuh itu adalah Nuh dan anak-anaknya, mungkin pembelajaran kita yang kita baca ini nanti akan kita lihat bahwa ternyata bukan hanya anaknya Nabi Nuh. Ternyata ada orang-orang yang lain ikut serta membantu untuk membangun Bahtera. Mari kita ikuti. Di tengah-tengah kejahatan yang merajalela, Metusala, Nuh dan banyak lagi yang lain telah berusaha untuk tetap menghidupkan pengetahuan akan Allah yang benar. Ya, dan membendung arus kejahatan akhlak. 120 tahun sebelum air bah, Tuhan melalui seorang malaikat yang suci menyatakan kepada Nuh dan maksudnya dan memerintahkannya untuk membuat sebuah bahtera 120 tahun. Sementara membuat bahtera, ia harus berkhotbah bahwa Tuhan akan menurunkan air bah ke atas bumi untuk membinasakan orang-orang jahat itu. Mereka yang percaya akan pekabaran itu dan mau bersedia untuk Dela geser Del. Dela ya. Dan mau bersedia untuk menghadapi peristiwa itu melalui pertobatan serta pembaruan akan memperoleh pengampunan dan diselamatkan. Henoh telah mengulangi kepada anak-anaknya dan apa yang telah dinyatakan Tuhan kepada hubungan kepadanya sehubungan dengan air bah. Dan Metusala serta anak-anaknya yang sempat mendengarkan khotbahmu ikut membantu membuat bahtera itu. Ya, jadi Metusala serta anak-anaknya yang sempat mendengar khotbah Nuh ikut membantu membuat bahtera itu. Oke, kita lihat. Jadi dari secara singkat dari apa yang tertulis dari para nabi dan bapak jilid 1 halaman 86 paragraf yang pertama,
kita lihat ternyata pemahaman kita dahulu bahwa Dela jangan digeser dulu, Del. Jangan digeser dulu. Oh, berhenti. Ya, jadi pemahaman kita yang selama ini jangan digeser dulu. Yang pemahaman kita selama ini kita kira bahwa Bahtera Nuh itu Bahtera itu hanya dibangun oleh Nuh dan anak-anaknya. Ternyata dari kutipan ini memperlihatkan bahwa kita harus merubah pemahaman kita. Bahwa ternyata ada Metusala serta anak-anaknya yang sempat mendengar khotbah Nuh ikut membantu membuat Bahtera. Ya, jadi ada anak-anaknya. Oke, sekarang kita coba lihat lagi kepada sumbernya. Ya, ini yang kita dapat kalau saudara telusuri kepada konteksnya dari buku PB1, ya nanti saudara nggak dapat yang lainnya, saudara hanya dapat ini. Oke, kita dapat hanya 120 tahun, ya, dan Metusala serta anak-anaknya ikut membantu membangun Bahtera. Pertanyaannya, kalau Metusala ikut membantu serta anak-anaknya, kenapa kok yang masuk di dalam Bahtera hanya 8 orang? Lalu kemana Metusala serta anak-anaknya yang lain? Ya kan yang anaknya cuma satu yang masuk yaitu Nuh dan cucu-cucunya harusnya kan. Kalau gitu nih anak-anaknya yang lain kemana? Wah, kita berpikir bahwa air bah itu kan orang yang tidak masuk Bahtera Nuh hanya satu pilihan, masuk Bahtera Nuh atau binasa oleh air. Ya, kita tahu Metusala tidak akan binasa, kita tahu, kita udah sering baca. Tapi permasalahannya, kalau dia ikut membantu, lalu kemana dia kok nggak ikut masuk ke dalam Bahtera? Kita telusuri di dalam sumbernya Kejadian 5 ayat 25 sampai 32. Oke, lanjut Bella. Setelah Metusala hidup 187 tahun. Nah, ini agak-agak mikir nih ya. Ya, saudara-saudara agak mikir kalau ada pulpen sambil nulis-nulis ya. Setelah Metusala hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. 187 tahun. Baru ia punya anak Lamek. Ya. Dan Metusala masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek. Nah, ya. Jadi Metusala dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Nah, jadi dia punya anak banyak tuh, ya. Dia punya anak Lamek dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi ini semua ikut membantu, ya. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Saudara ikuti ya, 969 tahun lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Jadi Metusala itu kakeknya, Lamek itu bapaknya, ya. Dan kepadanya anak itu akan memberi kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Ya. Jadi kita lihat di sini Nuh itu lahir setelah Lamek itu berusia 182 tahun. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh. Ya. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Nah, jadi artinya selain Nuh ada anak laki-laki dan perempuan. Kemana mereka? Ini dia, saudara. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Dari Kejadian 7 ayat 6 kita bisa tahu bahwa air bah itu akan dicurahkan. Dia geser, dicurahkan pada saat umurnya Nabi Nuh 600 tahun. Nah, jadi pembahasan analisanya adalah seperti ini. Ayat 25, Metusala. 187 tahun lahir Lamek. Ayat 31, Lamek meninggal 777 tahun. Ayat 30 dan 31, Lamek punya anak Nuh. Ya, dan pada saat Lamek punya anak Nuh, ya, 777 kurangin 595. Jadi artinya Lamek punya anak Nuh di usia 182 tahun. Saudara harus pakai pulpen ini saudara belajarin ini.
Ya, kita lanjut deh. Inilah Del geser Del. Jadi lihat Lamek pada usia 182 tahun baru punya anak Nuh. Ya, oke geser lagi Del. Nah, saat Nuh lahir, Metusala berusia 187 tambah 122. 182 coba geser lagi ke atas Del. Ini enggak, karena tulisan ini kita harus geser-geser terus. 100 ya, ayat Metusala umur 187 tahun lahir Lamek. Terus ditambah 182 tahun muncullah ya setelah Lamek usia 182 tahun barulah munculan Nabi Nuh. Geser deh. Ya. Nah, jadi saat Nuh lahir si Metusala berusia 369 tahun. Nah, terus ayat 32 Nuh punya anak Sem, Ham, dan Yafet umurnya 500. Kalau gitu, umurnya Metusala waktu Sem, Ham, dan Yafet itu lahir 369 tambah 300 apa tambah 500 sama dengan 809 tahun. Ayat 27 Metusala meninggal umur 969 tahun. Artinya masih ada 100 tahun ya, masih ada 100 tahun tuh waktu si umur Metu apa Semham dan Yafet itu hidup. Ya, masih ada 100 tahun usianya. Kita lihat kapan dia meninggal. Lamek berumur 682 tahun waktu Sem, Ham, dan Yafet lahir. Ya, tuh. Jadi Lameknya sendiri 682 tahun. Tapi Metusalahnya 869. Ayat 7 dan 6 air bah terjadi usia 600 tahun. Nah, jadi coba lihat di sini. Jadi pada saat Metusala meninggal itu 969 tahun. Itu pada saat air bahnya benar-benar terjadi. Jadi Metusala meninggal sebelum air bah itu dicurahkan. Lihat umur Nuh punya anak Sem, Ham, dan Yafet 500 tahun. Jadi 100 tahun masih ada. Ya, jadi si Metusala dari 869 tahun ditambahin 100 tahun jadi 900 tahun. Jadi artinya pada saat air bah dicurahkan Metusala sudah duluan meninggal. Ya, terus habis itu Dela geser deh. Del geser. Artinya karena khotbah Nuh 120 tahun, maka terdapat masa 20 tahun sebelum Sem, Ham, dan Yafet lahir. Berarti pembangunan Bahtera Nuh dibantu oleh orang banyak yang nantinya mereka tidak ikut masuk ke dalam Bahtera tersebut. Dan orang banyak itu siapa? Saudara-saudaranya Nabi Nuh. Dan termasuk saudara apa kakek-kakeknya Nabi Nuh dari saudara-saudaranya Metusala. Semuanya ikut bantu. Tapi di sini kita lihat yang mati, coba yang mati itu cuma yang diceritakan cuma Metusala. Ya, artinya Metusala masih hidup selama Nuh ngajar dan membangun Bahtera. Baru pas di hari air bah ia diambil mati. Sedangkan Lamek ia telah meninggal 5 tahun sebelum Metusala meninggal dan sebelum air bah. Jadi artinya Metusala dan Lamek ya kematian mereka bukan karena air bah, artinya bukan akibat dari penolakan pekabaran Nuh. Kedua orang ini adalah contoh mereka orang-orang benar yang akan diambil mati. Sedangkan orang-orang yang ikut membangun saudara-saudara kandungnya Nabi Nuh, yaitu baik perempuan maupun laki-laki, termasuk kakek-kakeknya, keluarganya Metusala tadi, anak-anaknya Metusala, ya, keluarga dari Lamek, kakak adiknya dari Lamek, yang ikut serta membantu Nabi Nuh itu semuanya mati ditelan oleh air. Jadi saudara-saudara sekalian, hati-hati saudara-saudara, renungan kita ini banyak yang mengaku-ngaku pembawa pekabaran dan tapi dia ya banyak pergerakan-pergerakan yang sama seperti kita membawakan pekabaran tongkat gembala ya tapi hati-hati ya sebagaimana zamannya air bah semuanya juga ikut membangun tuh Bahtera Nuh tapi hanya 8 orang yang masuk ke dalam Bahtera Nuh orang-orang yang ikut membantu bangun Bahtera Nuh tidak memperoleh kesempatan bukan tidak memperoleh kesempatan mengabaikan kesempatan yang sama
Ya, kalau dia mau membangun Bahtera, artinya dia tidak akan ikut-ikutan menjadi orang-orang yang mengolok-olok. Ya, dia tidak akan menjadi bagian dari orang-orang yang ikut-ikutan mengolok-olok apa khotbahnya Nabi Nuh. Kalau dia ikut membangun Bahtera, otomatis dia juga orang-orang yang percaya dengan khotbah-khotbahnya Nabi Nuh. Kalau begitu, apa yang membuat dia tidak ikut masuk ke dalam Bahtera? Artinya pembangunan moral. Ya, ingat saudara-saudara, kita punya tanggung jawab di dalam 40 hari kita sekarang adalah kita bukan hanya untuk mengetahui hal-hal yang akan datang, tapi kita juga harus membangun syariat-syariat, hukum-hukum. Kita harus menghidupkan ya di dalam praktek apa beragama kita. Kita harus juga menjadi pelaku-pelaku firman. Kita harus melakukan pembangunan dan reformasi. Jadi kejatuhannya mereka ini adalah gambaran daripada orang-orang yang sudah menerima pekabaranmu, sudah menerima pekabaran tongkat gembala, sudah juga ikut-ikut membawakan pekabaran tongkat gembala, mungkin mengajarkan orang, udah banyak orang yang bertobat dengan pekabarannya tongkat gembala oleh mereka. Tapi karena mereka belum memenuhi persyaratan melakukan pembangunan dan reformasi, mereka pada akhirnya harus juga kalah sebagaimana orang-orang yang mengolok-ngolok khotbah Nabi Nuh. Alangkah sedihnya. Tidak ada nilai lebih bagi mereka dipersamakan dengan orang-orang yang mengolok-ngolok khotbahnya Nabi Nuh. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan pelajaran tentang cerita Lamek dan Mahetusala ini bisa menyadarkan kita, bagi kita yang sekarang sedang menanti 40 hari, ada tanggung jawab pembangunan dan reformasi yang harus kita terapkan lebih dahulu. Kita tidak hanya bicara Yeskel 9, kita tidak hanya bicara tentang pembersihan sidang, kita tidak hanya bicara tentang uh, time setting, tapi kita juga ada tanggung jawab bagi diri kita, yaitu pembangunan dan reformasi. Dela, silakan lanjut Dela. Saudara-saudara ada yang mau komentar? Ternyata waktu ini bergerak gerak cepat sekali ya, saudara-saudara sekalian. Ini baru pelajaran yang kedua. Tadi studi kasus yang pertama, sekarang nih Nanti pelajaran Roh yang Kudus kedua. yang akan memulai. Itu Ya, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan selesai. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara sudah baca itu, saya tidak Dela boleh mengatakan diulang. bahwa Ini studi kasus saudara yang harus kedua, baca saudara. dan itu Coba bisa 1 bulan, jangan bisa dua dinyalain dulu bulan deh, di selesai. stop dulu. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara dengarkan Itu bisa baik-baik 1 bulan, bisa dua omongan bulan selesai. saudara Amin. Daniel. Ini sebuah pembelajaran Itu bagi bisa kita ya. Saya tidak sedang menjelek-jelekan orang ini, tapi sebagai pembelajaran kita, kita harus benar-benar bisa menilai bahwa ini benar atau ini tidak benar. Ini sesuai atau ini tidak sesuai. Ya, dengar baik-baik. Kalau kita sudah menerima pekabaran makanan pada waktunya dan kita sudah berada di dalam kelas 40 hari, kita harusnya sudah bisa menilai, ya, kita sudah bisa menggunakan akan Taurat dan kesaksian untuk menguji angin-angin atau pelajaran-pelajaran yang datang kepada kita, orang-orang yang hadir di hadapan kita. Mari kita dengar baik-baik apa yang disampaikan oleh saudara Daniel. Oke, silakan Dela. Itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan selesai. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara sudah baca itu, saya tidak mengatakan bahwa saudara harus baca dan harus mengerti. Itu Oke, berhenti pengertian itu Del. nanti Roh Kudus Berhenti yang Del. akan memulai. Del, diberhentiin Del. Bisa nggak diberhentiin? Nah, jadi coba lihat, saya tidak mengatakan saudara harus membaca dan mengerti. Diulangi lagi Dela. Dela diulangi lagi poin itu yang bukan dari awal Del, dari yang barusan aja. Oke, lanjut Dela. Bisa 2 bulan selesai. Amin, saudara-saudara.
Kalau saudara sudah baca itu, saya tidak mengatakan bahwa saudara harus baca dan harus mengerti. Itu pengertian itu nanti Roh Kudus yang akan Anda membuka suaranya hati. supaya keluar gimana ya? Roh Kudus yang akan membuka hati dan pikiran kita. Ya, membaca tongkat gembala, baca seperti koran saja, baca. Nanti suatu saat Anda mati atau Anda ada sesuatu hal yang terjadi itu bangkit kembali di otak saudara dan saya, nanti diperhitungkan kita ini pernah baca tongkat gembala. Dan sampai mati kita tidak pernah menolak pekabaran tongkat gembala. Kalau kita menolak dan kita... Oke, diulangi lagi biar kita bisa menyimak, didengar perlahan-lahan ya. Oke, Dela lanjut deh. Di sini nggak kedengaran suaranya ya. Aku dengar kok. Kita dengar semua mungkin ya. Dela lanjut. Kita dengar semua kok, Kak Dela. Itu bisa Kita 1 dengar, bulan, Kak bisa Dela. 2 bulan selesai. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara sudah baca itu, saya tidak mengatakan bahwa saudara harus baca dan harus mengerti. Itu pengertian itu nanti Roh Kudus yang akan membuka hati dan pikiran kita. Roh Kudus yang akan membuka hati dan pikiran kita. Ya, membaca tongkat gembala, baca seperti koran saja, baca. Nanti suatu saat Anda mati atau Anda ada sesuatu hal yang terjadi itu bangkit kembali di otak saudara dan saya, nanti diperhitungkan kita ini pernah baca tongkat gembala. Dan sampai mati kita tidak pernah menolak pekabaran tongkat gembala. Kalau kita menolak dan kita... Oke, cukup Del. Sekarang masuk ke materinya Del. Saudara-saudara sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Saudara Daniel. Saya sekali lagi bukan sedang menjelek-jelekkan Saudara Daniel, tapi saya sedang memberikan satu pembelajaran kepada saudara. Bagaimana melakukan uji segala perkara, pegang mana yang benar. Adakah yang aneh dari apa yang disampaikan oleh Saudara Daniel tadi? Ada yang aneh saudara amati dari apa yang disampaikan Daniel atau biasa-biasa aja? Atau saudara bingung? Ya, Aneh. apa yang aneh kira-kira ada yang mau menyampaikan di sini kita semua belajar nggak usah kecil hati. Dia Kita merasa sedang belajar seperti kamu. dia merasa semua bakal mati. Dia, dia merasa bakal mati bangkit. Terus apa namanya? Tongkat gembalanya tuh melekat di otak kayak koran. Oke, ya bisa masuk akal apa yang disampaikan Oi. Sekarang ada yang lain? Apa yang Tadi poin apa yang didapat? Silakan. dibilang apa ya, tidak jadi soal kalau tidak mengerti ya. Dibilang tidak Oke. jadi soal kalau tidak mengerti. Nanti akan dituntun oleh Roh Kudus. Ya, masuk akal nggak? Apakah benar Roh Allah akan memimpin orang? Bukankah membuat mempunyai pengertian itu menjadi tanggung jawabnya kita? Kan tadi kita yang penting baca-baca saja. Ya, nanti saya tidak menyuruh Anda untuk mengerti. Baca-baca saja. Saya tidak nyuruh Anda untuk mengerti. Baca saja seperti baca koran katanya. Si Roh Allah yang membimbing saudara untuk bisa mengerti. Pertanyaan sekarang, si Kuntara itu ya berantem sama Nolbi. Ya, saudara-saudara pasti tahu ya. Kuntara sampai bikin buku membedah dari buku Tongkat Gembala. Itu bukannya dia sudah baca. Nah, kira-kira dia baca itu dia sampai mengerti atau tidak? Ya, Roh Allah hadir nggak kepada orang ini? Kan dia udah baca. Kalau memang mengerti itu adalah tanggung jawabnya Roh, bukan tanggung jawabnya si Kuntara. Kan harusnya Kuntara bisa protes sama Tuhan. Kenapa kok saya nggak bisa dikasih mengerti? Kenapa Roh Allah membimbing saya untuk memusuhi Davidnya? Kenapa kepada orang yang lain yang membaca, Roh Allah membimbing dia sampai dia mengerti? Kenapa kepada saya tidak? Ini sebenarnya tanggung jawabnya siapa sih untuk mengerti ini? Nah, mari kita baca sama-sama ya. Saya sedang tidak menyalahkan atau menghakimi saudara Daniel, tapi saya sedang mengajarkan kepada saudara semua untuk aware, peka, ya, kritis terhadap
ajaran-ajaran orang-orang yang hadir di hadapan kita. Supaya kita tahu dari jenis roh apa yang membimbing orang yang datang di hadapan kita. Supaya kita jangan terhanyut di dalam angin-angin pengajaran. Seperti saudara-saudara tadi yang sekian banyaknya, bayangin itu banyak orang-orang. Sekarang kita coba ikuti ya. Memahami tahapan mengerti dari pembenaran oleh iman. Ingat, bicara mengerti itu bagian dari langkah-langkah pembenaran oleh iman. Ini waktunya mudah-mudahan cukup ya. Saya coba bicara mudah-mudahan setengah jam cukup. Tapi sebelum setengah jam mudah-mudahan sudah selesai. Kita lihat. Yang pertama, kutipan yang pertama memberikan jawaban kepada kita. Tidak pernah ada orang yang mengatakan bahwa kita akan mendapat kesempurnaan dalam setiap penyelidikan sebagai manusia. Ya. Tetapi yang saya tahu bahwa gereja kita amat memerlukan pengajaran tentang mata pelajaran pembenaran oleh iman dalam Kristus dan tentang kebenaran-kebenaran yang bertalian dengan. Saya ulangi, amat memerlukan pengajaran tentang mata pelajaran pembenaran oleh iman. Saudara-saudara tahu atau tidak? Pembenaran oleh iman itu apa? Pembenaran oleh iman itu adalah belajar, mengerti, percaya, dan laksana. Jadi ini yang diperlukan bagi gereja, yaitu belajar. Belajar dari apa? Kebenaran. Dan belajar ini harus sampai apa? Langkah berikutnya sampai mengerti bagaimana orang bisa melaksanakan kalau dia tidak mengerti. Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak mengerti. Kalau dia bisa percaya, artinya tanpa melalui mengerti, artinya dia ikut-ikutan. Bagaimana dia bisa melaksanakan kalau dia tidak percaya dan dia tidak mengerti? Apa yang bisa dilaksanakan atas sesuatu yang tidak dia mengerti? Otomatis yang dilaksanakan adalah ikut-ikutan. Seperti yang kita sudah sering pelajari. Orang-orang yang baki di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, itu adalah orang yang ikut-ikutan. Bukan orang yang benar-benar melaksanakan pembenaran oleh iman. Ya. Kalau orang hanya imannya karena ikut-ikutan, ya itu dia mudah sekali jatuh. Ya. Jadi jelas dalam hal ini, apa yang dijelaskan Saudara Dani bahwa tidak perlu mengerti, hanya cukup baca saja, sudah tidak sesuai dengan kutipan yang pertama. Mari kita baca yang berikutnya. Ya. Kita tidak usah baca semuanya, kita baca yang dihitam-hitamkan saja. Tidak ada maaf bagi mereka yang memilih berjalan dalam kesalahan, padahal mereka bisa mengerti apa itu kebenaran. Jadi kewajiban siapa sebenarnya mengerti itu? Apakah kewajibannya roh atau kewajiban seorang yang bersangkutan? Ya, kewajiban dari seorang yang membaca tadi, yang melakukan pembenaran oleh iman. Ya, kutipan Nyonya White ini sudah menegaskan kepada kita tidak ada maaf bagi mereka. Dan mereka itu siapa? Kita. Jadi kita inilah yang punya kewajiban untuk mengerti. Bukan kewajibannya dari roh. Kan tadi kita lihat bagaimana dia bilang, biarkan saja nanti roh yang akan membimbing. Kalau kita nanti mati, kita sudah punya pelajaran, sudah membaca, itu nanti akan membenarkan kita. Oh, dari mana bacanya begitu, Bang? Kutipan Nyonya White nggak mengarahkan ke situ. Tidak ada satu kutipan juga yang dia tadi sampaikan. Ya, saya bukan mengunggul-unggulkan diri saya. Saya cuma menampilkan kepada saudara sekalian kutipan Nyonya White yang sebenarnya yang bagaimana. Ketika kita berhadapan sama penjelasan-penjelasan yang seperti itu, kita harus kembali kepada demikian tertulis, dan demikian tertulisnya bunyinya begini. Lanjut deh lah. Kita semua harus mengetahui apa yang sedang diajarkan di antara kita. Karena kalau itu memang kebenaran, maka kita memerlukannya. Kita semua berada di bawah kewajiban kepada Allah untuk mengetahui apa yang dikirimkannya kepada kita. Mengetahui artinya mengerti. Tidak akan ada orang membaca tapi tidak sampai mengetahui, itu harus berkaitan dengan mengerti. Karena banyak orang Pantai Kosta juga baca Alkitab dari muka sampai habis. Tapi dia mengerti atau tidak? Kalau boleh baca saja tidak perlu mengerti, ya orang-orang Pantai Kosta juga meminta hak yang sama dong diberikan kepada orang-orang calon-calon 144.000. Kalau tidak perlu sampai mengerti. Alangkah tidak sesuainya dengan demikian tertulis. Mari kita terus. Haruskah kita melihat perkara-perkara yang dinubuatkan itu terjadi sebelum kita percaya akan apa yang telah dikatakannya?
Lihat, apakah harus nunggu dulu? Biarkanlah kita membaca dan mengerti sebelum terlambat. Ini nasihat bagi sidang, tuh saudara. Ya, jadi biarlah kita membaca dan mengerti. Lihat kembali lagi, tanggung jawab mengerti itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya Roh Allah atau kita? Ya, kita terus lagi pengertian berarti penurutan kepada hukum-hukum Allah. Ya, tuh lihat, pengertian berarti penurutan kepada hukum-hukum Allah. Tuh, coba lihat, ini semua Ellen G. White yang ngomong, bukan saya. Kira-kira kutipannya Daniel Gio tadi pakai kutipan dari mana ya pengertian yang dia bangun tadi? Saudara-saudara sekalian, saya dapat video tadi itu dari mana? Dari Daniel Gio sendiri ngirim. Karena Daniel Gio itu selalu mengupdate, dia kirim ke saya DM secara private, dia kirim kepada saya. Jadi dia nggak kirim ke orang lain, dia kirim ke saya secara pribadi. Ya, jadi bisa lihat saudara, dia mengirim untuk mau memperlihatkan betapa banyaknya anggotanya dia, ya, betapa piawainya dia dalam mendapatkan orang banyak. Saya nggak tahu misinya dia mengirimkan ke saya itu dalam rangka apa. Saya tidak melihat ke situ. Tapi yang saya coba tangkap apa yang tadi ia sampaikan sangat menjerumuskan orang-orang yang hadir di sana. Dan alangkah sedihnya, nggak ada yang mempertanyakan apa yang ia sampaikan tadi. Ya, terlihat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang siswa-siswa dari Om Semi Maweta. Terlihat mereka tidak siap ketika ada orang yang datang, ya, membawakan angin-angin pengajaran yang sangat-sangat tidak sesuai dengan akan Taurat dan kesaksian. Jadi hati-hati saudara, saudara bisa suatu waktu juga didatangi oleh jenis-jenis orang-orang yang seperti ini. Kita harus siap, makanya banyak-banyak baca, banyak-banyak belajar. Supaya kalau ada yang begini-begini, saudara bisa mendeteksi. Sebelum saudara menelusuri kepada tulisannya, saudara sudah bisa mendeteksi ini benar atau enggak orang ini ngomong. Baru nanti saudara telusuri kepada tulisannya. Tapi kalau saudara sudah membekali diri saudara dengan pengetahuan, ya, maka kalau ada orang-orang yang bicara seperti ini, saudara sudah bisa mengetahui. Oke, lanjut. Inilah, ya. Nah, ini juga testimonis, ya. Oke, terus kita mungkin lewati saja ya. Ya, ini kewajiban kita ya. Tuhan memanggil setiap orang baik tua maupun muda untuk rajin mencari di dalamnya firman agar mereka dapat menemukan permata kebenaran yang kaya. Pendeta dan umat, guru dan cendekiawan semuanya dipanggil untuk pekerjaan mempelajari Alkitab. Nah, mempelajari Alkitab otomatis dikaitkan dengan kutipan-kutipan yang tadi kita baca, otomatis harus sampai mengerti. Di dalam ilmu pengetahuan apapun, juga tidak ada tuh dosen mengajarkan orang untuk cukup baca aja, nggak usah sampai mengerti ya. Nanti Roh Allah yang akan membimbing saudara untuk mengerti. Tidak ada orang yang bisa menyelesaikan sebuah soal kalau dia tidak mengerti. Dia hanya sekedar membaca. Saya nggak tahu ya ilmu apa yang mengajarkan dia untuk tidak usah sampai mengerti. Artinya ini dia sedang meninabobokan anggota-anggota di sana supaya tetap setia sama keberadaannya, saudara dan. Tapi kalau kita kejar-kejar terus-terusan kepada mereka, saudara mengerti, mungkin mereka akan merasa risih dan pergi, tidak mau lagi belajar bersama-sama di dalam belajar Zoom kita. Karena mereka merasa takut untuk dikejar-kejar. Padahal dengan dikejar-kejar itu menunjukkan bahwa dia itu memahami atau tidak. Oke, lanjut. Dela, kita loncat-loncat saja nanti bisa dipelajari ya. Tidak akan ada maaf bagi mereka yang memilih berjalan dalam kesalahan padahal mereka bisa mengerti apa itu kebenaran. Nah, bisa mengerti, saudara. Bukan hanya sekedar membaca. Jadi, aduh. Jadi saya yang salah, kita yang salah, Nyonya Wad yang salah, ataukah saudara yang tadi bicara itu yang salah? Siapakah yang patut kita dengar? Ellen G. White kah? Atau orang tadi yang kita layak? Tidak ada tempat bagi kebutaan yang disengaja. Jadi artinya
tidak mau mengerti, cukup membaca saja, itu adalah kebutaan yang disengaja. Kita akan dituntut karena terang yang belum sampai kepada pengertian kita, melainkan karena terang yang kita tolak dan ingkar. Jadi sebenarnya pengertian itu sudah bisa sampai kepada kita, cuman kita ter, ter apa ya, terhipnotis dengan kata-kata yang indah yang tadi disampaikan oleh si pembicara tadi. Oke, lanjut. Selesai ya. Saudara-saudara sekalian, kembali lagi saya tanyakan sama saudara. Bagaimana studi kasus yang kedua yang ini? Adakah Nyonya White yang salah? Adakah pengertian kita yang salah seperti yang tadi? Adakah pengertian Nyonya White yang salah? Pengertian kita yang salah? Ternyata tidak, saudara. Kalau kita belajar yang demikian tertulis, maka mau tidak mau, kita harus tidak mengikuti atau menganut pemahaman-pemahaman yang dibagikan oleh orang-orang tadi. Ya, studi kasus yang berikutnya adalah, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ada yang mau komentar? Silakan. Atau ada yang sepakat dengan saudara kita yang tadi? Silakan aja, nggak apa-apa. Merdeka. Ya. Ini lagi ya, kutipan ini adalah dari perlunya pemeteraian, ini dari buku apa sih? Aku lupa, lupa ya. Aku lupa. Oh, Simbolikot buku 1. Nomor berapa, Del? Judulnya itu, Del? Ya, nomor itulah ya. Di judulnya tadi, filenya, Del. Judul filenya kan kamu bisa lihat. Ya, oke, kita baca di sini. Ya, Del, gede, Del, kecil amat, Del. Ya, oleh karena sekaliannya itu sudah tidak lagi berguna. Ilustrasi inilah yang digunakan oleh Yesaya untuk menunjukkan apa yang akan Allah perbuat terhadap umatnya, yaitu mereka yang dilambangkan oleh cabang-cabang yang kering itu, yaitu orang-orang yang tidak berpengertian. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa belajar, tetapi tidak pernah sampai kepada pengetahuan kebenaran. Artinya dia sering baca, tapi dia tidak sampai mengerti. Ya, jadi coba kembali lagi nih. Ini udah digedein nama Dela. Kita baca lagi pelan-pelan. Ini petunjuk Victor Rutev nih, simbolikot. Ya, dia bilang apa nih? Victor Rutev bilang, ilustrasi inilah yang digunakan oleh Yesaya untuk menunjukkan apa yang Allah perbuat terhadap umatnya. Dela nih geser-geser, goyang-goyang terus Dela ini. Aduh. Ilustrasi inilah yang digunakan oleh Yesaya untuk menunjukkan apa yang akan Allah perbuat terhadap umatnya, yaitu mereka yang dilambangkan oleh cabang-cabang yang kering itu. Jadi saudara mau jadi cabang yang kering atau cabang yang bertumbuh? Kalau saudara mau jadi cabang yang kering, ya ikutilah kata-katanya nyawa, kata-kata Victor Utepik, yaitu orang-orang yang tidak berpengertian. Ya. Jadi saudara mau cuma sampai dibaca saja, tidak mau sampai di pengertian, ya silahkan aja. Saudara putuskan bagi saudara sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa belajar. Jadi artinya orang-orang ini senantiasa baca seperti yang tadi dinasehati oleh pembicara tadi. Tetapi tidak pernah sampai kepada pengetahuan kebenaran. Karena pengetahuan kebenaran itu bisa didapat hanya kalau sampai mengerti. Ya, baru habis setelah mengerti, baru dia bisa percaya. Baru dia bisa laksanakan. Kalau cuma sampai di langkah yang pertama, yaitu membaca saja, artinya mereka inilah yang dikatakan cabang-cabang yang kering. Jadi artinya saudara kita tadi sedang mengumpulkan orang-orang ya yang menjadi cabang-cabang yang kering. Dia lagi merekrut orang-orang untuk jadi cabang yang kering, bukan sedang merekrut orang untuk menjadi cabang-cabang yang bertumbuh. Mudah-mudahan kita bukan sedang berjuang menjadi cabang-cabang yang kering ya, saudara-saudara sekalian. Kita harus berjuang menjadi cabang-cabang yang bertumbuh. Maka kita harus kenal yang namanya pembenaran oleh iman itu apa. Karena pembenaran oleh iman inilah yang paling dibutuhkan oleh gereja ini.
Tadi di kutipan Nyonya White yang pertama, demikian tuh. Dela, studi kasus yang berikutnya Dela. Ada yang mau komentar, saudara? Silakan. Oi, gimana Oi? Gimana? Saudara sekalian. Dia pamer enggak apa Daniel pamer ke Kak Enco kebodohannya. Ya, itulah yang dia pahami mungkin demikian ya. Kasihan. Saya alangkah sayangnya pengertiannya dia cuma sampai di situ, tapi sedihnya itu tidak merendah hati. Teman-teman sekalian, kalau dia mau rendah hati, kita bisa meluruskan pemahaman yang seperti itu. Kita semua juga orang-orang yang tidak paham dulunya. Kita tidak perlu mengecilkan orang, tapi sebenarnya alangkah sedihnya karena tidak paham, tapi dia tidak mau belajar. Tidak paham, tapi malah memposisikan diri orang yang paling paham, ini yang paling susah. Makanya orang yang nggak bisa disembuhkan adalah orang yang tinggi hati. Ya, di dalam permulaan dari 40 hari adalah orang-orang yang harus rendah hati. Ya, sekarang ini studi kasus yang berikutnya. Sekarang kita lihat. Ini saya dapat DM juga dari John Laleno. Ini mohon maaf saya kembali lagi pakai orang studi kasus. Selamat pagi bro, pengarahan Roh Nubuat Tuhan memberikan kesempatan pada tahun 2025 kepada semua Davidian di dunia untuk meninjau kembali pada kita seluruh pelajaran mangkok. Ya, pengarahan Roh Nubuat. Layak nggak sih kalau kita bicara kepada orang, mau mentobatkan orang, menyadarkan orang yang belum tahu, dalam hal ini kan saya belum tahu. Dia DM langsung ke saya, private. Artinya saya belum paham. Layak nggak kita mengatakan pengarahan roh nubuat? Kan harusnya dia jelaskan dong. Pengarahan roh nubuatnya itu roh nubuat kan banyak. Roh nubuatnya Nyonya White kah? Peter Utep kah? Terus bukunya Nyonya White yang mana? Buku Peter Utep yang mana? Terus yang menunjukkan tahun 2025. Itu di mana tertulis? Ini guru loh. John Laleno ini guru dari kelompoknya mereka. Mari kita lanjut. Tuhan memberikan kesempatan pada tahun 2025 kepada semua Davidian di dunia untuk meninjau kembali kepada kita seluruh pelajaran mangkok supaya kita tidak ada tipu di mulut. Bukan hanya 2025, hari ini juga kita disuruh sudah mulai. Ya, kenapa kok nunggu 2025? Lanjut. Di mana tertulisnya? Lanjut. Sehingga kita lolos dalam pembersihan lantai pada tahun 2026. Artinya, dia pahami ada pembersihan lantai pada tahun 2026. Siapa yang dibersihkan di lantai tersebut? Ya, kita ikuti dulu apa yang dikatakan oleh dia. Sehingga kita menjadi gandum semua. Oh, jadi pembersihan lantai itu hasilnya dari gandum semua. Kalau gitu lalangnya sudah hilang. Untuk menggoncang gereja pada tahun 2026. Loh, kok masih menggoncang gereja? Katanya lalangnya udah nggak ada. Kalau gitu yang digoncang siapa? Aneh tidak? Ada yang aneh nggak saudara melihat dari statementnya dia ini? Kalau tahun 2026 pembersihan lantai itu menghasilkan gandum, maka sudah tidak ada lalang di antaranya. Terus kenapa kok baru tahun 2026 itu menggoncang gereja setelah pembersihan lantai? Kalau gitu siapa lagi yang ada di dalam gereja itu kalau bukan gandum semuanya? Kan lalangnya sudah dibersihkan katanya dia. Sampai 2027 baru mengeluarkan 144.000. Jadi dari gandum-gandum ini nanti masih akan ada lagi digoncangkan di dalam gereja. Terus lalangnya sudah hilang duluan di 2026. Artinya ada tiga kali ini dong penuaian dari pembersihan lantai ya untuk dapetin gandum terus baru penuaian di dalam gereja dapetin jumlah 144.000 baru penuaian buah-buah kedua. Apa iya begitu? Ya, ini nggak ada referensinya, saudara. Saya tanya itu, Dela geser dan tidak dijawab. Maaf, kami hanya belajar dari demikian terus. Tolong tunjukkan 2025, 2026, terus tahun 2026 dan 2027 menggoncang gereja.
Berhenti saudara, tidak ada lagi jawaban. Kira-kira bagaimana dia mau mentobatkan saya ya kalau saya ini adalah orang-orang yang miskin, buta dan telanjang. Bagaimana dia bisa mentobatkan saya? Kalau saya benar-benar rindu ingin mengetahui 2025, 2026, 2027, bagaimana? Kalau saya hanya menjunjung tinggi demikian tertulis, kalau saudara tidak memberikan jawaban, bagaimana saya bisa bertobat? Ya, yang berikutnya, ya, ini dari John Lalino lagi, ya. Inilah profilnya juga tidak pakai pakaian reformasi, pakai reformasi pakaian benar-benar benar. Oke, lanjut. Ya, saya sedang tidak menjelek-jelekan orang ya, jujur kita sedang belajar untuk melihat bagaimana kalau kita memposisikan diri, menguji segala tawaran-tawaran yang datang. Ya, inilah. Nah, yang berikutnya ini hanya lisan ya. Oke, kita nggak usah masuk ke sini ya mungkin ya. Oh ini nih, ya, ya, ya. Ini dari website ya. Berapa dekatkah? Nah, ini salah pengertiannya saudara John Lalin. Jadi saudara begini, ini kutipan ini saya coba jelaskan kepada saudara dulu pembukaannya. Ini sebelum kita ke sini. Jadi ada telepon dari, ini sedikit mohon maaf saya agak bawa-bawa nama-nama orang. Ada saudara Mei Mawetar telepon ke saya, terus ada Om Oto, ya Oto Patepalohi juga telepon ke saya. Om Oto ini teleponnya beda hari, ya beda hari, sedangkan si apa Mei Mawetar itu telepon pada hari Sabat, ya telepon dia menanyakan karena sebelumnya pada hari Sabat yang sebelumnya itu John Laleno menyampaikan di dalam Zoom bahwa dari calon 144.000 itu dari kelompok Vanguard ya pada saat sekarang ini sebelum terkumpul 144.000 itu harus dikumpulkan dulu 12.000. Jadi sebelum kita mengumpulkan 144.000 kita kumpulkan dulu 12.000. Dan 12.000 itu katanya dari 1.000 orang masing-masing suku bangsa Israel. Inilah vanguard yang kita harus kumpulkan sekarang sebelum jumlah 144.000. Ini katanya pertanyaannya apa yang disampaikan oleh saudara Mei Maweta dan dijelaskan itu diambil dari bukunya Nubuatan Berbicara. Nah, saya nggak dapat waktu itu nubuatan berbicaranya itu dari mana. Nah, baru setelah itu beberapa hari kemudian saya ditelepon oleh Om Otto. Om Otto, Otto PT Pelohi. Nah, dia kasih ini. Dia bilang bahwa John Laleno itu dia mengajarkan bahwa harus kita kumpulkan 1.000 orang dari masing-masing suku 12.000 itu dari nubuatan berbicaranya John Terry Nate katanya itu John Terry Nate yang menyampaikan demikian. Nah, sekarang kita coba uji apakah iya. Kita lihat sumbernya. Mari kita lihat. Ini dia bukunya. Del kecilin dulu Del. Berapa dekatkah kedatangan Yesus? Kedatangan Yesus, ya. Nah, nama Davidian berasal dari nama Raja Israel kuno yang lalu, yang muncul dengan persekutuan ini oleh alasan beberapa pendapat sebagai berikut. Pertama, ia berdedikasi kepada tugas memberikan dan menyampaikan kembalinya kerajaan Daud itu dalam contoh saingan. Ya, seperti yang diramalkan di dalam Hosea 1 ayat 11, 3 dan 5. Yang di atas tatanya Kristus putra Daud itu akan duduk. Kedua, ia menyatakan dirinya sendiri untuk menjadi yang pertama daripada buah-buah pertama orang-orang ini. Ya. Nah, ini Davidian ini adalah yang pertama dari buah-buah pertama orang hidup. Ini Davidian. Yaitu barisan terdepan dari antara orang-orang keturunan Yahudi yang ada sekarang yang telah membentuk gereja Kristen yang ulama.
dengan munculnya barisan terdepan ini, yaitu vanguard, berikut bala tentaranya, bala buah-buah pertama itu, dari mana akan dipilih masing-masingnya 12.000 dari 12 suku bangsa Yakub, yaitu mereka yang 144.000 itu, yang akan berdiri di Gunung Sion bersama-sama dengan anak-anak domba itu. Maka dimulailah pemerintahan Daud, contoh saya ingat Levitikus halaman 8. Ya. Nah, jadi kita lihat ini yang dijadikan dasarnya saudara-saudara John Laleno dan teman-teman. Jadi dia bilang bahwa vanguard ini akan mengumpulkan 1.000 masing-masing dari suku bangsa. Saudara menemukan atau tidak dari kata-kata Levitikus ini? Ya, ini dari Levitikus. Ini John Terry Nate ambil dari buku Levitikus. Ada saudara menemukan kata-kata 1.000 dari suku-suku bangsa? Tidak ada. Saudara dapatkan adalah 12.000 dari masing-masing suku bangsa. 12.000 kali 12 kita dapatkan jumlah 144.000. Tidak ada kita dapatkan 1.000 kali 12. Ya, sehingga mendapatkan 12.000 untuk mereka masing-masing di dalam barisan terdepan. Itu tidak ada di dalam Levitikus ini. Sekarang kita lanjut dalam penjelasannya John Terry Nate. Sekarang kita lanjut. Artinya, persekutuan Davidian MHK dengan jumlah anggotanya yang masih sangat terbatas sekarang ini baru merupakan yang pertama dari buah-buah pertama orang-orang hidup yang 144.000 atau juga disebut barisan terdepan. Dengan demikian barisan terdepan ini masih akan dilengkapi lagi dengan bala tentaranya yang akan bertobat sebanyak lebih dari 1.000 orang setiap harinya. Peristiwa yang sangat mempesona ini akan segera menjadi kenyataan sesudah tahun ini dan bahkan beberapa tahun sebelum tahun 2027 yang akan datang. Saudara-saudara, ini kata-kata John Terry Nate. Ya, jadi kita diajarkan untuk ambil dari mangkok kemas. Ya, mangkok kemasannya adalah Levitikus. Dan John Terry Nate memberikan penjelasan. Saudara-saudara lihat dari penjelasan John Terry Nate dahulu sebelum kita menganalisa apa yang dipahami oleh saudara John Laleno. Ya, kita lihat dari saudara John Terry Nate. Adakah John Terry Nate bertentangan dengan sumbernya Levitikus? Jelas-jelas. Ya, kita baca perlahan-lahan lagi, kembali lagi kita ulangi. Artinya persekutuan Davidian dengan jumlah anggotanya yang masih sangat terbatas sekarang ini baru merupakan yang pertama dari buah-buah pertama orang-orang yang hidup yang 144.000 itu. Jadi kita ini Davidian ini adalah buah-buah pertama dari merupakan yang pertama dari buah-buah yang pertama. Adakah berbeda dengan di Levitikus? Tidak ada perbedaan, saudara. Ya, barisan terdepan itu adalah bala tentaranya. Ya, buah-buah pertama itu. Ya, nah, kita lihat barisan terdepan. Jadi tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh saudara John Terry Nate. Ya, kita lanjut. Dengan demikian, ya, dia bilang atau yang disebut barisan terdepan. Dengan demikian barisan terdepan ini masih akan dilengkapi lagi dengan bala tentaranya yang akan bertobat sebanyak lebih dari 1.000 orang setiap harinya. Nah, kata-kata lebih dari 1.000 seorang setiap harinya ya yang akan melengkapi sehingga jumlah 144.000. Ini 1.000 sehari ini dari mana kok bisa menjadi 1.000 dikali 12.000? Dari mana dia menyimpulkan demikian? Ini nggak ada kata-kata John Terry Nate tidak mengarah ke situ. Ya, sehingga kita lihat kata-kata John Terry Nate ini tidak sama sekali bertentangan dengan Levitikus. John Terry Nate hanya menegaskan kembali bahwa kemunculan 144.000 ini adalah hasil dari penambahan 1.000 sehari setiap harinya. Ya, sampai berapa hari itu ya hitung saja sampai 144.000. Jadi bukan cuma 12.000. Peristiwa yang sangat mempesona itu akan segera menjadi kenyataan sesudah tahun ini, yaitu tahun pada saat John Terry Nate menulis ini. Dan bahkan beberapa tahun sebelum tahun 2027 yang
akan datang. Jadi pada saat saya disuruh mengomentari apa yang diajarkan oleh John Valeno, saya jadi kebingungan sendiri. Sumbernya dari mana? Ternyata sumbernya adalah pertama dari Leviticus, terus kedua dari penjelasannya John Terry Nate. Jadi penjelasan John, John Terry Nate ini diinterpretasi lagi sama dia. Itu ngambil teorinya dari mana? Kalau kita belajar dari mangkok kemasan, itu cukup sampai di Leviticus dijelaskan, ya sudah, ya. Saya nggak bisa komentari lebih jauh ini. Artinya orang ini sudah diinterpretasi kembali. Padahal kalau Leviticus, Victor Utemnya sudah meninggal, kita nggak bisa tanyakan. Tapi kalau John Terry Nate-nya masih hidup, ya masih hidup sekarang ini, usianya 92 tahun. Kenapa tidak ditanyakan kepada mereka? Ya, ini yang aneh. Ya, nah, ini saya kebingungan saudara-saudara sekalian untuk mengomentari. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah perlu saudara berhati-hati. Ini tahun 2024, ya. Ini kehadirannya mereka ini akan terus maju terus sampai tahun penutupan 2027 nanti. Saya nggak tahu jenis-jenis pemahaman-pemahaman yang seperti apa lagi yang akan terus dibangun oleh saudara-saudara yang seperti ini. Nah, dan orang-orang yang seperti ini akan muncul terus datang di hadapan kita, ya. Mungkin hari ini tidak, tapi besok-besok siap-siap saudara, saudara sekalian, ya. Dela, lanjut deh. Saudara-saudara, adakah yang sepakat dengan mereka bahwa harus dikumpulkan 1.000 dari masing-masing suku bangsa Israel sehingga terdapat 12.000 dari kelompok barisan terdepan? Kalau ada yang saudara setuju dengan mereka, silakan saudara bergabung dengan mereka. Kalau saudara setuju dengan Leviticus tadi, tidak kita temukan ada kata-kata bahwa kita harus mengumpulkan jumlah, ya, jumlah 12.000 dari barisan terdepan, maka silakan saudara bergabung dengan demikian yang tertulis. Ya. Oke, kita sekarang perlu membaca penjelasan Nyonya White tentang kalau kita didatangkan dengan orang-orang yang begini nih, harus bagaimana sikap kita? Jam berapa ini, Del? Oh, udah 6:29. Oke, mungkin kita akhiri pembelajaran kita ini, nanti kita akan lanjutkan di 2 minggu yang akan datang. Kira-kira demikian pembelajaran kita, saudara-saudara. Kalau ada yang mau komentar, mungkin setelah tutup sahabat kita akan diskusi-diskusi sedikit. Mari kita tutup, akhiri pembelajaran kita. Boleh Tante Siana berdoa bagi kita?